Oke, welcome back to Mobil Bekas Gue TV. Hari ini gue bakal ngejawabin semua pertanyaan kalian di komentar-komentar yang sekiranya gue nggak bisa jawab pakai kolom komentar. Makanya gue akan jawabin semuanya di sini. Oke, this is Q&A part 2. Shining out. Alright, pertanyaan pertama dari Hanif Uchiha. Dia komentar di video gua yang kelebihan dan kekurangan Soluna. Masih bingung bang, mau ambil Soluna atau Starlet? Tolong referensinya dong. Oke, pertama gue bahas dari sektor mesin ya. Sektor mesin itu Soluna lebih modern. Dia punya mesin berkode 4E FE dan berteknologi injection. Sedangkan Starlet itu masih menggunakan mekanisme karburator. Nah, untuk jumlah valve-nya sendiri juga dia berbeda. Soluna itu udah punya 16 valve. Jadi dia punya 2 valve intake dan 2 valve exhaust setiap silindernya. Sedangkan Starlet itu punya 12 valve. Jadi satu silinder dia hanya punya 3 valve. Jadi itu juga membedakan kemana? Ke tenaganya. Untuk kehematan bahan bakar gimana? Kehematan bahan bakar sama-sama irit, asalkan Starlet itu disetting karbunya yang benar. Sedangkan Soluna kalau misalkan rasio antara bahan bakar dan udaranya ya kan nggak perlu disetting karena dia sudah FI dan sudah pakai ECU, sudah computerized lah intinya. Terus perbedaan kedua di mana? Di bodinya. Starlet lebih klasik, lebih kotak, lebih kecil dan lebih fun to drive juga. Cuman dia lebih besar lah, bodinya lebih besar sedikit. Dan untuk build quality dari bodinya memang mobil-mobil dulu seperti Starlet itu lebih durable dibandingkan Soluna. Soluna itu terlalu ringkih menurut gua. Nah, itu perbedaan di bodi. Kalau di pajak gimana? Pajak itu sebenarnya perbedaannya bisa dibilang ya nggak jauh dan tidak sedikit juga gitu. Kalau misalkan Starlet itu pajaknya mungkin sekitar 600 ribuan. Kalau misalkan Soluna itu masih 1,1 atau 1 jutaan. Untuk perawatan gimana? Perawatan sama-sama mudah, sama-sama spare partnya di mana-mana. Jadi antara Soluna dan Starlet sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi bentuk, dari segi seleranya, dan kalau misalnya dari mesin tadi kita udah bahas ya, dari tenaganya juga berbeda, dari teknologi juga berbeda. Mungkin itu yang bisa dipertimbangkan. Untuk harga jual ya sekarang ya, harga jualnya gimana? Kalau Starlet itu punya kecenderungan harga jual yang gelap. Jadi ketika mobil lu bagus nih bahannya, kalau lu beli Starlet itu mungkin dijual 3 atau 4 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi, mobil lu bagus dan demand-nya di market lagi banyak, sedangkan ketersediaan Starlet yang bagus itu sedikit, mobil lu akan melambung tinggi harganya. Cuman kalau Soluna itu menurut gua nggak ada potensi untuk harga naik karena dia lebih ke mobil fungsi. Kalau Starlet itu bisa ke mobil hobi. Pertanyaan yang kedua, ini di video gua tentang 5 hal Hyundai Verna. Kelebihan dan kekurangan Hyundai Verna. Dari Eni Nisa. Dulu saya pernah pakai, suka overheat, terus kopling suka keras. Padahal habis diganti dan di setel pun tetap seperti itu. Akhirnya saya jual. Oke, sebenarnya semua mobil itu bisa overheat. Ya. Semua mobil itu bisa tidak nyaman. Semua mobil itu bisa rusak. Nah, penyebab overheat itu banyak. Dari radiatornya, ada yang bocor, dari kipas radiatornya udah lemah, dari termostatnya, terus dari fluida yang digunakannya, air atau coolant gitu ya. Pokoknya banyak deh faktor-faktor yang menyebabkan overheat. Nah, kenapa bisa overheat? Karena mobilnya nggak dirawat. Jadi mobil apapun itu akan bisa overheat kalau dari sistem pendinginannya itu nggak dirawat. Nggak cuma Hyundai Verna doang ya. Mobil-mobil lain itu bisa juga overheat gitu. Mobil-mobil dengan kondisi yang tidak baik akan cenderung punya potensi untuk overheat. Gitu. Ini karena sistem pendinginan itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai meremehkan sistem pendinginan. Hyundai Verna banyak juga yang nggak overheat. Kebetulan Verna itu dengan mesinnya Hyundai Accent itu dipakai untuk taksi. Jadi mobilnya memang sebenarnya mesinnya bandel. Dan kalau misalnya ada masalah overheat atau misalnya tadi kopling keras, berarti ada yang tidak beres di sistem pendinginannya. Dan kalaupun udah diganti kopling ya Mbak, kalaupun udah diganti kopling, itu kalau masih keras, masih nggak nyaman di setel nggak bisa, berarti Anda harus ganti bengkel. Pertanyaan ketiga, ini di video gua yang
kelebihan dan kekurangan BMW E36. Dari Galih Putra, buat tipe 318i mending M40 atau M43 dari segi durabilitas dan harga spare partnya. Nah, sebenarnya dua mesin M40 dan M43 itu dia punya durabilitas yang sama-sama bagus. Itu udah jadi inceran lah untuk orang-orang yang baru pertama kali pengen punya BMW, karena stigmanya orang tentang BMW itu perawatannya mahal, makanya disasarkanlah ke mesin M40 dan M43 yang basically dia sederhana sekali mesinnya dibandingkan mesin-mesin BMW yang seri lain gitu ya. Nah, untuk perawatan antara M40 dan M43 sebenarnya sama aja. Cuman mungkin yang membedakan kayak M40 itu dia masih pakai timing belt, sehingga lu harus maintenance tuh timing beltnya jangan sampai putus, sedangkan M43 itu udah pakai timing chain. Nah, terus dari segi kipas radiator, kalau misalnya M40 itu seingat gua masih pakai viscofan, sedangkan M43 itu sudah pakai electric fan. Jadi electric fan itu ada sensornya, ketika panas dia nyala, ketika tidak memerlukan pendinginan dia mati sendiri. Tapi kalau dari segi durabilitas, dari segi spare part sebenarnya nggak jauh beda antara M40 dan M43 ya. Dan dari segi tenaga juga, ya sama-sama nggak bisa ngebut lah antara M40 dan M43 untuk yang mesin standarnya. Jadi ya mungkin perbedaan yang paling gue nggak suka antara M40 dan M43, memang M40 itu punya suara mesin yang agak-agak kasar, khasnya memang begitu, yang agak-agak kasar. Kalau misalkan orang-orang yang hobi BMW E30 gitu ya, bilang kalau misalkan mesinnya tuh kayak suara mesin jahit. Nah, M43 sebenarnya juga masih ada tuh kesan-kesan suara mesin jahitnya, cuman ini kondisinya lebih baik. Kalau misalkan lu mau yang mesinnya halus banget ya, pakai yang 6 silinder, itu mesinnya udah enak banget. Beli BMW 320 yang E36 begitu sih. Jadi ya antara M40 dan M43 mesinnya sama-sama bagus. Ini masih di video yang sama ya, kelebihan dan kekurangan BMW E36 dari Boy Cendikia. Sempat ingin beli, akhirnya beli Honda City. Maksudnya dia pengen beli BMW, akhirnya beli Honda City, tapi masih kepikiran Om untuk bengkel rekomendasinya seputaran BSD or Parung Om, thanks gitu. Ini maksudnya bengkel rekomendasi buat BMW ya, yang gue tangkap ya. Jadi kalau misalnya bengkel rekomendasi buat BMW, lu bisa ke Anugerah Motor, itu ada di BSD. Terus di BSD Auto Parts juga ada kalau nggak salah 2 bengkel BMW, gue lupa namanya. Atau kalau misalkan lu pengen memperdalam lu pengen cari tahu bengkel-bengkel rekomendasi sebelum beli mobilnya, lu bisa masuk ke forum-forum di Facebook, grup. Misalkan mau beli BMW E36, masuk ke grup BMW E36 Indonesia. Itu lu bisa tanya-tanya semuanya di situ, mulai dari bengkel rekomendasi, terus lu bisa juga cari unitnya di situ. Jadi referensinya banyak lah, karena kita berada di era digital. Jadi kalau misalkan mau beli mobil yang lu sebagai orang awam biasa pakai mobil Jepangan terus pengen pindah ke Eropa, itu akses informasinya udah lebih gampang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena informasi itu tersebar sangat cepat dan sangat luas. Jadi lu bisa cari referensi sebanyak-banyaknya. Kalau udah yakin, udah tahu, lu baru bisa beli mobil tertentu gitu. Jadi kalau mau cari rekomendasi, tadi di BSD banyak, di BSD Auto Parts juga ada, dan mungkin di daerah-daerah lain kayak Jakarta Selatan segala macam itu banyak juga bengkel-bengkel spesialis BMW. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan lu mau melihara mobil Eropa. Pertanyaan terakhir yang gue anggap ini pertanyaan yang bukan pertanyaan. Jadi ada orang komen di video gue yang gue ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan Honda Jazz IDSi. Kalau nggak salah itu ya judulnya. Dia komentar gini, lu nggak suka, emangnya lu apa hebatnya gitu kan. Gue jangan ngakak dulu. Lu nggak suka, emangnya lu apa hebatnya? Oke. Gue sebenarnya tidak mau menjawab pertanyaan, atau itu pertanyaan ya. Ini kayak pertanyaan sih. Itu pertanyaan sih, tapi dia nggak ada tanda tanyanya.
pertanyaannya tidak rasional. Jadi mungkin pikir dia thumbnail kita itu, thumbnailnya MBG itu setiap membahas kelebihan dan kekurangan mobil itu pasti gua cover dengan 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue tidak suka gitu ya. Nah di sini itu artinya maksudnya kelebihan dan kekurangan suatu mobil yang akan gue bahas itu basically dari pendapat gue, dari opini gue yang merasakan mobil itu. Jadi antara kekurangan mobil yang gue paparkan dengan apa hebatnya gue itu sama sekali tidak ada hubungannya, sama sekali tidak ada korelasinya. Jadi mungkin kalau misalkan lu siapapun ya, misalkan siapapun ngerasa video gue tidak bermanfaat atau video gue ada yang salah, better lu silahkan kritik gue dibandingkan lu komen-komen dengan ujaran-ujaran yang tidak berbobot, karena ya kelihatan lah dari komentar lu itu di mana letak intelektual lu berada. Oke, that's all dari gua di Q&A part 2 kali ini. Kalau misalkan lo mau tanya apa-apa, kalau misalkan gua nggak bisa jawab di kolom komentar, gua akan bikin Q&A selanjutnya. Lu boleh tanya apapun yang seputar otomotif. Kalau lu ingin berkonsultasi gratis dan dilayani secara lebih intensif, lebih private, lu bisa konsultasi via WhatsApp bisnis kita. Kita punya official WhatsApp. Kalian silahkan konsultasi sama admin kita di bawah situ. Kalian boleh tanya-tanya apapun, rekomendasi mobil, terus tentang cari-cari mobil, harga pasaran mobil, bagaimana pokoknya tentang semua hal yang berhubungan dengan mobil bekas. Kita akan layani dengan sangat baik dan dengan semaksimal mungkin. Oke, kalau video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like, dan kalau video ini tidak bermanfaat, tidak perlu menekan tombol dislike. Dan gue doakan supaya teman-teman subscriber Mobil Bekas Gue TV yang tidak pernah gue suruh untuk subscribe channel gue diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki untuk membeli mobil yang kalian impikan. Dan buat yang sudah punya mobilnya, supaya dapat terus merawat mobil yang sedang kalian miliki. Gue pamit undur diri, shining out.